Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami semua, dan tak lupa kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Maya Alamia dengan NIM 2121277. Dan yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya izin menjelaskan mengenai suatu materi yang saya comot dari buku Manajemen Pendidikan Islam bab kedua. Jadi bab kedua ini menjelaskan tentang fungsi manajemen pendidikan Islam. Sebelumnya, Islam itu adalah agama fitrah. Agama fitrah itu adalah agama yang suci, memiliki daya akomodatif dan inovatif yang sangat tinggi terhadap segala perubahan sesuai dengan tantangan zaman. Islam sebagai rahmatan lil alamin harus dimaknai dengan kontekstual karena nilai universitasnya sebagai pemberi moralitas manusia. Sedang yang diharapkan dari misi Islam dan karakteristik perjuangannya adalah agar manusia tetap memiliki ketinggian harkat dan martabat. Untuk merealisasikan terhadap misi Islam di atas dibutuhkan pengalaman, pengembangan, wawasan, dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan pendidikan Islam. Pendidikan Islam baik dari arti metodologis maupun isi akan mengantarkan manusia dalam berperilaku sehari-hari dengan berpedoman pada syariat-syariat Islam, dan seluruh aspek kehidupan akan senantiasa bergerak dengan energi moralitas keislamannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Asr ayat 1-3. Wal as innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya tetap dalam kebenaran. Memahami dan mengoperasikan ayat ini seperti mengisyaratkan tentang 3 bentuk karakter dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidikan individu yang membawa manusia kepada keimanan dan ketundukan kepada syariat Allah. Yang kedua yaitu pendidikan diri yang membawa manusia gemar beramal soleh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan yang membawa manusia dalam kebenaran dan sikap saling membantu. Di sini jelas bahwa proses transliterasi kehidupan individu dan masyarakat dapat terjadi melalui proses pendidikan, terutama difokuskan pada isi atau materi yang ditransfer kepada peserta didik. Hal ini yang menjadikan penulis berpendapat bahwa pendidikan Islam itu tidak mudah menyelamatkan manusia dari cultural deviation karena juga sangat tergantung kepada proses pendidikan dalam situasi masa yang kian berkembang terus berubah. Inilah yang menjadi tugas para pakar dan praktisi pendidikan Islam supaya terus-menerus mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam. As-Surmati Azza mengatakan gagasan dan program pembaharuan yang ada esensinya adalah modernisasi. Artinya, kerangka dasar yang berada di balik modernisasi Islam adalah bahwa pembaharuan pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah dimodernisasi.
Dalam konteks Indonesia, modernisasi yang dalam 3 dasawarsa terakhir lebih dikenal dengan istilah pembangunan atau development adalah proses multidimensi nasional yang kompleks. Untuk mencapai hal-hal di atas tentang perubahan pendidikan Islam, perlu sebuah kajian dan literatur yang sesuai dengan fenomenologi sebagai disimpulkan terkait dengan fungsi pokok pendidikan dalam masyarakat modern yang terdiri dari 3 bagian: sosialisasi pembelajaran, dan pendidikan. Dan untuk mencapai tujuan kelembagaan pendidikan, merumuskan fungsi-fungsi utama dari sasaran organisasi atau tujuan yang telah ditetapkan. Masing-masing fungsi dijabarkan lagi menjadi subfungsi-fungsi, selanjutnya dijabarkan lagi menjadi unit kerja, dan setiap unit kerja dijabarkan menjadi tugas-tugas individu. Walaupun menurut penulis, bicara perubahan pendidikan Islam masih terdapat problem-problem yang nampak terlihat dalam diskursus ilmu pendidikan Islam, yaitu masih belum terakumulasinya bidang-bidang garapan pendidikan Islam untuk menjadi disiplin ilmu tersendiri. Sudah selayaknya pendidikan Islam telah memproyeksikan ilmu yang ilmiah dan alamiah sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan manusia ataupun improvement of people yang benar-benar bernafaskan Islam. Kemudian kita akan membahas tentang pendekatan manajemen. Sebelum lebih detail memahami tentang fungsi manajemen pendidikan Islam, artinya bicara pendidikan tidak lepas dari apa yang disebut dengan lembaga atau institusi, baik dalam pendidikan formal, non-formal maupun informal, yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan melengkapi. Sebagaimana yang ditulis oleh Yahya bahwa institusi dalam pendidikan harus kerja sama, relasional dan relevasional dengan institusi yang lain di luar pendidikan. Interrelasi itu secara sinergik dinamik dalam kehidupan masyarakat. Di sini perlu dibangunkan sikap ketergantungan, saling melengkapi, saling memahami, memerlukan dan memanfaatkan akan menghasilkan api energi bagi berlangsung masing-masing institusi secara sama dan bersama. Kemudian salah satu elemen yang harus ada atau yang penting dalam kegiatan pendidikan itu sendiri adalah konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas lembaga, yang artinya pemimpin itu sebagai institusi pemegang otoritas lembaga memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk menjadikan sekolah sebagai pusat keilmuan, kebudayaan, dan kepribadian bangsa. Dalam konteks pendidikan madrasah lainnya, pemimpin harus mampu membangun citra madrasah sebagai pendidikan keagamaan yang mampu menjawab tantangan kemajuan ilmu dan teknologi di era globalisasi dan informasi. Bagaimana madrasah tetap survive di masa depan, sebab masa depan akan diwarnai dengan competitiveness yang menuntut pemikiran dan penanganan secara serius. Menurut Muhaimin, setidaknya ada 2 tugas penting yang harus diemban oleh seorang pemimpin, kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang pertama yaitu tugas di bidang manajerial, yaitu seorang pemimpin dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan supervisi. Tugas administrasi ini merupakan kegiatan menyediakan, mengatur, memelihara, dan melengkapi fasilitas material dan tenaga personal sekolah. Sedang tugas supervisi meliputi kegiatan untuk memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan
dan pengembangan pendidikan dan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar yang lebih baik. Yang kedua, tugas di bidang spiritual, yakni seorang pemimpin dituntut untuk mampu menjadikan madrasah sebagai bi'al Islamiyah, suasana religius Islam yang mampu mengantarkan pada para anak didiknya menjadi ulul albab, suatu pribadi yang memiliki kekokohan spiritual, moral, dan intelektual serta profesional. Sayangnya, kesadaran ke arah profesionalitas sebagaimana yang diinginkan di atas tidak seluruhnya dipahami oleh para pemimpin lembaga. Kebanyakan pemimpin lembaga, tak terkecuali kepala madrasah, lebih mencerminkan sebagai kepala kantor atau kepala pemimpin proyek daripada pemimpin lembaga akademik yang berfungsi mewujudkan suasana akademik, keilmuan, atau suasana religius yang baik. Kepala sekolah atau pemimpin institusi demikian biasanya piawai dalam pengelolaan dana dan pengembangan kue janji pengajaran yang dirasa efektif dan efisien daripada membuat perencanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan yang mengacu kepada suasana akademik, keilmuan, dan sosio-religius yang baik. Tidak jarang sekolah dan universitas hanya menjadi rumah singgah untuk mengais rezeki melalui takaran jam kantor dan jam kerja, bahkan bukan menjadi kerangka perjuangan dan pengabdian yang tidak mengenal batas waktu bagi orientasi strategis dan inovatif untuk menyiapkan anak didik memasuki masa depan. Wawasan keunggulan sekolah merupakan mainstream bahasa ini yang mencakup aktualisasi kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik yang berbeda pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Karena eksistensi pemimpin lembaga atau kepala sekolah berpartisipasi besar bagi pembangunan keunggulan sekolah, maka kajian ke arah itu merupakan suatu yang selalu menarik untuk dibahas. Sedikitnya melalui tulisan ini, kepala sekolah diharapkan bisa memahami dan mengaktualisasi visi dan wawasan dalam pengembangan sekolah atau madrasah, baik dalam konteks perencanaan, mengelola, maupun mengembangkan. Bicara kepemimpinan dalam manajemen, penulis menggunakan argumentasi Ngalim Purwanto yang memberikan banyak corak model kepemimpinan dalam manajemen. Seperti dikatakan Karol dan Tosi bahwa mempelajari masalah kepemimpinan terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama akan kita bahas yaitu pendekatan sifat. Di dalam uraian tentang konsep kepemimpinan telah dikemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditemukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi si pemimpin itu sendiri. Para ahli banyak yang telah meneliti bahwa mengemukakan pendapat mengenai sifat pemimpin agar sukses dan kepemimpinannya. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ataupun behavioral approach merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan dipimpin oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan. Misalnya itu dalam bagaimana memberikan Pemimpin memberikan perintah, membagi tugas dan wewenang, cara mendorong semangat bawahan, mengambil keputusan, dan lain-lain. Pendekatan ini yang selanjutnya melahirkan berbagai teori tentang tipe atau gaya kepemimpinan. Adapun ciri-ciri atau gaya kepemimpinan Ngalim Purwanto itu membagi menjadi 5, yakni yang pertama adalah improved management atau memberikan perhatian rendah baik terhadap produksi maupun bawahan. Yang kedua yaitu constructive management, memberikan perhatian rendah kepada produksi tetapi memberikan perhatian yang tinggi kepada bawahan. Yang ketiga task
authoritarian management, memberikan perhatian tinggi terhadap produksi dan rendah kepada bawahan. Yang keempat, middle road management, perhatian yang seimbang antara produksi ataupun bawahan. Yang kelima, team or democratic management, perhatikan tinggi baik kepada produksi maupun bawahan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan situasional. Pendekatan situasional itu biasa disebut dengan pendekatan kontingensi. Yang ini berdasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan atau suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku ataupun sifat pemimpin saja. Tiap organisasi atau lembaga itu memiliki ciri-ciri khusus dan yang unik ataupun berbeda. Masalahnya pun juga berbeda. Situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula, karena kebanyakan kemungkinan yang dapat dipakai dalam menerapkan perilaku kepemimpinan itu dengan situasi organisasi atau lembaga, maka pendekatan situasional ini disebut juga pendekatan kontingensi, yang artinya itu kemungkinan. Kemudian pemimpin yang baik itu harus menjalankan peranan. Yang pertama itu adalah ing ngarso sung tulodo, yang kedua ing madyo maguri karso, dan yang ketiga ing tut urih andayani. Dari situ tuntanan yang mendasar bagi seorang manajer atau pemimpin adalah menuntaskan persoalan-persoalan mengenai yang pertama aspek perencanaan, yang kedua adalah perorganisasian, yang ketiga adalah personalitas, yang keempat adalah kepemimpinan, yang kelima adalah pengawasan. Nah, 5 hal itu adalah disebut sebagai fungsi pendidikan. Itu adalah dikemukakan oleh Tolhah dan lain-lain. Kemudian kita juga akan membahas tentang bidang garapan manajemen pendidikan Islam. Nah, bidang garapan manajemen pendidikan Islam merupakan manajemen kelembagaan Islam yang bertujuan untuk menunjang perkembangan dan penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam berkaitan erat dengan pencapaian hasil berpikir rasional untuk mengorganisasikan kegiatan yang menunjang pembelajaran. Kegiatan yang berkaitan erat dengan pembelajaran perlu direncanakan dan dikelola agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang manajer harus mempunyai kemampuan konseptual, kemampuan teknik, dan hubungan insani. Keterampilan konseptual itu adalah kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi secara utuh atau menyeluruh sesuai dengan perilaku dan kegiatan organisasi. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa dalam manajemen terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektivitas dan efisien. Adapun kegiatan tersebut, yang pertama adalah perencanaan ataupun planning, yang kedua adalah pengorganisasian ataupun organizing, yang ketiga adalah pemberian motivasi ataupun motivating, yang keempat adalah pengawasan ataupun controlling, dan yang terakhir adalah penilaian ataupun evaluating. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah, kelima fungsi itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan ataupun planning. Nah, dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di madrasah, faktor perencanaan sangat menentukan lancar tidaknya sebuah kegiatan. Nah, perencanaan itu sendiri adalah merupakan suatu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan ataupun planning itu, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah tujuan dan sarana, baik secara personal maupun material. Nah, yang kedua itu adalah pengorganisasian ataupun organizing. Nah, suatu pelaksanaan yang sudah di planning itu tidak akan berjalan secara rata atau secara lancar jika tidak dilakukan pengorganisasian secara baik dan rapih.
Nah, pengorganisasian itu sendiri adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terjadi atau terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari pernyataan ini itu juga udah mengandung pengertian bahwa organisasi itu merupakan proses penyusunan dan pengaturan personal sesuai dengan tugas dan wewenang secara tanggung jawab yang diserahkan sehingga nampak jelas hubungan masing-masing yang pada akhirnya dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah pemberian motivasi ataupun motivating. Nah, setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian yang baik, langkah selanjutnya itu adalah pemberian motivasi. Sondang Pesikian mengatakan bahwa keseluruhan proses pemberian motivasi kepada bawahan dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka tahu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi yang efisien dan ekonomis. Dari definisi di atas itu juga dapat disimpulkan bahwa aktivitas pendidikan di madrasah tidak akan berjalan lancar dan dinamis tanpa adanya motivasi dan dari pihak atasan atau kepala kepada pihak bawahan. Ke pihak atasan itu adalah kepala sekolah, dan pihak bawahan itu sendiri adalah guru ataupun karyawan yang lain. Sekalipun telah diadakan perencanaan dan pengorganisasian yang matang, tanpa motivasi dan para bawahan mungkin akan bekerja dengan jiwa yang kosong dan kurang didasari oleh rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga etos kerja bawahan itu menjadi kurang. Nah, yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Nah, bagaimanapun juga dalam aktivitas pendidikan perlu adanya pengawasan ataupun controlling agar aktivitas yang berjalan itu dengan lancar dan teratur sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan yang ditemukan itu tercapai. Mengatakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan itu sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menentukan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam suatu aktivitas pendidikan, kegiatan pengawasan itu biasanya disebut supervisi yang sangat penting dilakukan karena tidak semua bawahan tanpa pengawasan dan melaksanakan tugasnya sesuai rencana. Supervisi pendidikan sangat berguna untuk memberikan penilaian sementara terhadap bawahan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan ataupun belum. Di samping hasil pengawasan juga dapat diperlukan untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi ataupun evaluating. Nah, setelah keempat tahapan di atas itu sudah dilakukan semua, tahapan berikutnya adalah memberikan penilaian terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan. Nah, hasil penilaian itu dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan merupakan proses kegiatan yang berjalan itu secara berurutan dan terencana. Salah satu unsur pokok yang diperlukan bagi kelangsungan proses pendidikan di madrasah adalah adanya situasi dan kondisi yang aman dan tentram di lingkungan madrasah itu sendiri. Segenap warga madrasah itu seharusnya itu menyadari betapa pentingnya untuk selalu menimbulkan dorongan dan hasrat dalam usaha memelihara serta menjamin kelangsungan proses pendidikan dalam segi kehidupan di madrasah agar tetap berjalan tertib serta terhindar dari segala bentuk gangguan dan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, apabila madrasah dipandang sebagai masyarakat belajar, memberikan indikasi bahwa di madrasah terjadi proses interaksi antara guru dan siswa serta lingkungan yang menumbuhkan kemampuan dan kesadaran untuk belajar. Sebagai masyarakat belajar di lingkungan madrasah disepakati
diberlakukannya tata nilai yang terpuji dan mengikat seluruh warga di madrasah. Dengan demikian, madrasah sebagai suara masyarakat belajar memiliki ciri-ciri pokok. Yang pertama adalah terciptanya kesadaran dan kemauan masyarakat siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu madrasah dipandang sebagai teladan masyarakat di lingkungannya. Nah, yang terakhir yaitu problematika manajemen pendidikan Islam. Jika dasar problematika pendidikan Islam diidentikan dengan dasar Islam, secara sederhana dapat diformulasikan bahwa karena komitmen dasar Islam adalah pada manusia, alam, dan kehidupan, maka dengan memakai dasar Islam, pendidikan Islam sebenarnya merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengetahuan emosional, peran dan hubungan manusia dengan dunianya, serta bagaimana membuat manusia mampu memanfaatkan kekayaan dunia sehingga dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan meletakkan dasar pendidikan Islam dalam proses pendidikan, diharapkan nilai-nilai dasar agama dapat memberikan ruang lingkup perkembangannya. Proses pendidikan Islam dalam rangka mencapai aspek-aspek tujuan hidup yang hakiki melalui pengembangan aspek-aspek pikiran, perilaku, emosi, tata cara yang berhubungan dengan alam dan pemanfaatannya. Fazlur Rahman misalnya, ketika berusaha memodernisasi pendidikan Islam supaya memproduksi intelektual Islam yang kreatif di semua bidang usaha intelektual dan tetap konsep pada Islam, menyodorkan keterangan sebuah ayat bahwa Al-Quran telah memberi nilai yang sangat tinggi kepada ilmu dan Rasulullah sendiri memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu walau ke negeri Cina. Kemudian menurut analisisnya pula, ia katakan Al-Quran berpendapat bahwa semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan semakin bertambah pula iman dan komitmen terhadap Islam. Dengan menggunakan formula berbeda, masalah pendidikan Islam sebagaimana pendapat tokoh muslim Ibnu Taimiyah haruslah didasarkan pada ilmu yang berguna dan merupakan dasar untuk bisa memperoleh kesejahteraan hidup yang lurus, konsisten dan dinamis. Tanpa itu, kehidupan akan berlangsung tanpa arah dan berjalan pada titik kepentingan sesaat. Proses pendidikan seharusnya lebih diorientasikan pada pemberdayaan ilmu dalam memilih kehidupan yang bermakna dan pemberdayaan pada cara-cara yang kreatif, demokratif, tanpa ada paksaan. Cuma yang menjadi problematika hari ini adalah belum terbiasanya dunia pendidikan kita mengarah pada dunia pembebasan. Apalagi bila kita memandang lebih jauh tentang Islam telah mendengungkan konsep pembebasan sebagaimana menurut pemikiran Ali Abdul Wahid, di mana ada 4 macam kebebasan yang mendasar dalam Islam, yaitu yang pertama Al-Hurriyah Al-Madaniyah, yaitu kebebasan berbudaya. Di sini manusia diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai interaksi. Yang kedua Al-Hurriyah Ad-Dinayah, kebebasan untuk beragama, yang artinya jelas kebebasan dalam menentukan agama yang diyakininya, menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga Al-Hurriyah At-Takfir wa At-Takbir, kebebasan berpikir dan berpendapat. Di sini semua manusia mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat Al-Hurriyah Asy-Siyasiyah, kebebasan berpolitik. Di sini manusia sebagai kedaulatan yang paling tinggi. Arkaun sendiri mengatakan kebebasan manusia adalah salah satu data khas Islam, karena Islam sebagai agama pertama yang menganjurkan kebebasan, maka semestinya semangat pembebasan lebih menggiatkan kinerja pendidikan Islam.
sehingga mampu mengambil prakarsa yang mengarah pada kondisi pembebasan, meskipun tetap menjaga keterpadian dengan norma-norma agama. Menurut Ashar Ali Eginar, seluruh isi kandungan Al-Quran berisikan semangat pembebasan manusia dari eksploitasi dan penindasan. Teologi pembebasan dalam Islam mendapatkan kekuatannya dari ajaran-ajaran Al-Quran. Orang-orang yang tidak berjuang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan lemah tidak mengaku benar beriman dengan hanya beriman secara verbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.